Halo semua, pada kesempatan kali ini mari kita membahas tentang upaya mewujudkan smart governance di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kabupaten Nias Utara. Bersama saya, Adeline Palmasari, pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, BKPSDM Sumatera Utara, Angkatan 52 Kelompok 1, tahun 2026. Sebagai aparatur sipil negara, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang profesional dalam menjalankan tugas. Kita juga harus berpegang teguh pada nilai-nilai dasar ASN sebagai landasan dalam bersikap dan bertindak. Bekerja secara objektif dan bebas dari intervensi maupun pengaruh politik, dan menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN adalah kedudukan yang harus dipegang. Sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki fungsi dan tugas penting dalam menjalankan pemerintahan. ASN berperan sebagai pelayan publik. ASN juga bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik dengan menjalankan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, ASN menjadi perekat dan pemersatu bangsa dengan menjaga persatuan, menjunjung netralitas, serta memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Mari kita mengidentifikasi isu yang terjadi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nias Utara. Yang pertama yaitu, belum optimalnya digitalisasi pengelolaan arsip dan dokumen kedinasan. Hal ini memberikan dampak butuh waktu lebih lama untuk menemukan berbagai dokumen yang akan digunakan kembali ketika diperlukan. Proses administrasi menjadi kurang efektif dan efisien, dan meningkatkan risiko dokumen hilang atau rusak, yang mana memberi dampak bagi berbagai pihak yaitu pegawai ASN, pengelola administrasi dan persuratan, pimpinan, antar bidang di dalam dinas, masyarakat. Isu kedua yaitu perlunya peningkatan kompetensi digital ASN, karena hal ini berdampak pada yaitu efektivitas pekerjaan ASN rendah, pemanfaatan aplikasi pemerintah yang tidak maksimal, dan beberapa pegawai akan kesulitan mengelola aplikasi kepegawaian secara mandiri, yang mana memberi dampak bagi pegawai ASN itu sendiri dan pimpinan. Isu ketiga, yaitu kurang jelasnya tugas dan fungsi jabatan dalam organisasi. Dampak dari isu ini yaitu tumpang tindihnya tugas antar pegawai atau antar bidang, adanya potensi pekerjaan yang tidak tertangani, dan kesulitan dalam menentukan prioritas pekerjaan, yang mana memberi dampak bagi pegawai ASN terutama CPNS, pimpinan dan masyarakat. Isu keempat adalah belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan dan jabatan. Dampak dari isu ini yaitu rendahnya kualitas kinerja dan pelayanan publik, terhambatnya proses adaptasi terhadap transformasi digital, dan menghambat pencapaian tujuan organisasi, yang mana memberi dampak bagi pegawai ASN yang memiliki keterbatasan kompetensi, pimpinan, organisasi, masyarakat. 5. Belum optimalnya pemanfaatan media digital dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Dampaknya yaitu keterlambatan dalam memperoleh informasi mengenai program dan pelayanan pemerintah, jangkauan informasi menjadi terbatas, transparansi penyelenggaraan program pemerintah belum dapat dimaksimalkan. Pihak yang terdampak adalah masyarakat umum, kelompok tani dan petani, pelaku usaha pangan, organisasi, mitra dan pemangku kepentingan. Dilakukan penentuan isu utama dengan analisis APKL yaitu A aktual, P problematik, K kehalayakan, dan L kelayakan untuk mendapatkan isu dengan jumlah kepentingan terbesar. Maka isu yang terpilih adalah belum optimalnya digitalisasi pengelolaan arsip dan dokumen kedinasan. Dilakukan analisis Fishbone yaitu metode visual yang disebut juga sebagai diagram sebab akibat untuk mencari akar penyebab dari suatu masalah secara terstruktur dari sisi material, metode, mesin atau alat, serta atau manusia. Lalu ditemukan satu ide untuk penyelesaian isu dengan judul 1 QR, semua arsip.
yaitu penerapan digitalisasi arsip, di mana pegawai cukup melakukan scan QR Code, pemindaian kode QR, yang telah disediakan untuk mengakses Google Drive arsip kedinasan. Setelah berhasil masuk melalui scan QR Code, pegawai memilih kategori atau folder arsip sesuai dengan jenis dokumen yang akan disimpan, seperti surat masuk, surat keluar, laporan, atau dokumen kegiatan. Selanjutnya, pegawai dapat langsung mengunggah, upload, file dokumen yang telah dipindai dalam format digital ke folder. Sekian dan terima kasih.